Latar belakang masalah. Tugas utama seorang guru adalah membelajarkan siswa. Ini berarti bahwa bila guru bertindak mengajar, maka diharapkan siswa belajar atau berajar. Namun, ada kalanya di dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah sering ditemukan masalah-masalah yang berkenaan dengan belajar yang dialami siswa tersebut. Masalah-masalah tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Masalah-masalah yang dialami oleh siswa tersebut akan berdampak pencapaian tujuan dari belajar tersebut. Siswa akan berhasil dalam proses belajar apabila siswa itu tidak mempunyai masalah yang dapat mempengaruhi proses belajarnya. Jika terdapat siswa yang mempunyai masalah dan permasalahan siswa tersebut tidak dapat ditemukan atau tidak ada solusinya, maka akan mengalami kegagalan atau kesulitan belajar yang dapat mengakibatkan rendahnya prestasinya atau tidak lulus, rendahnya prestasinya belajar, minat belajar, ataupun tidak dapat melanjutkan belajar. Untuk itu sebagai seorang guru, kita harus mengetahui kondisi siswa agar terciptanya proses pembelajaran yang baik dan kondusif. Perkenalkan, nama saya Natasha Fibola. Di sini saya akan menjelaskan pengertian masalah belajar. Masalah belajar merupakan ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan yang terlihat tidak terpenuhi kebutuhan seseorang, dan ada pula yang mengartikan sebagai suatu hal yang tidak mengenakan atau sesuatu yang menghambat tujuannya. Masalah ini menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri atau orang lain. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi dan metode pembelajaran supaya guru dan siswa dapat menghambat tercapainya tujuan belajar. Baik, terima kasih. Selamat malam, perkenalkan nama saya Anita Semanukali. Di sini saya akan membacakan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa yang pertama adalah faktor guru. Dalam proses pembelajaran, kehadiran guru masih menempati posisi penting, meskipun di tengah pesatnya kemajuan teknologi yang telah merambah dunia pendidikan. Dalam berbagai kajian diungkapkan bahwa secara umum sesungguhnya tugas dan tanggung jawab seorang guru mencakup aspek yang luas, lebih dari sekedar melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Dalam ruang lingkup tugasnya, guru dituntut untuk memiliki sejumlah keterampilan terkait dengan tugas-tugas yang dilaksanakannya. Guru-guru juga harus mengembangkan strategi pembelajaran yang tidak hanya menyampaikan informasi atau materi, melainkan juga mendorong para siswa untuk belajar secara bebas dalam batas-batas yang ditentukan sebagai anggota kelompok. Faktor yang kedua adalah lingkungan sosial atau teman sebaya. Sebagai makhluk sosial, maka setiap siswa tidak mungkin melepaskan dirinya dari interaksi dengan lingkungannya, terutama sekali teman-teman sebayanya di sekolah. Dalam kajian sosiologis, sekolah merupakan sistem sosial di mana setiap orang yang ada di dalamnya terikat oleh aturan-aturan atau norma-norma sekolah yang disepakati sebagai pedoman untuk mewujudkan ketertiban pada lembaga pendidikan tersebut. Lingkungan sosial dapat memberikan pengaruh positif dan dapat pula memberikan pengaruh negatif kepada siswa. Adanya faktor yang ketiga yaitu kurikulum sekolah. Dalam rangkaian proses pembelajaran di sekolah, kurikulum merupakan panduan yang dijadikan guru sebagai kerangka acuan untuk mengembangkan proses pembelajaran. Seluruh aktivitas pembelajaran, mulai dari penyusunan rencana pembelajaran, pemilihan materi pembelajaran, menentukan pendekatan dan strategi pembelajaran atau metode pembelajaran, memilih dan menentukan media pembelajaran, menentukan teknik evaluasi, dan kesemuanya harus berpedoman kepada kurikulum. Karena kurikulum disusun berdasarkan tuntutan perubahan dan kemajuan masyarakat. Sementara perubahan dan kemajuan adalah sesuatu yang harus terjadi, maka kurikulum juga harus mengalami yang namanya perubahan. Faktor yang keempat adalah sarana dan prasarana. Pada faktor sarana dan prasarana pembelajaran merupakan faktor yang turut memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Keadaan gedung sekolah dan ruang kelas yang tertata dengan baik, ruang perpustakaan sekolah yang teratur, tersedianya fasilitas kelas dan laboratorium, tersedianya buku-buku pelajaran di perpustakaan, adanya media atau alat bantu belajar, itu merupakan komponen-komponen penting. Mengenal dan mengatasi kesulitan belajar siswa. Dalam pelaksanaan tugas pembelajaran, guru tidak hanya berkewajiban untuk menyajikan materi pelajaran dan mengevaluasi pekerjaan siswa. Akan tetapi,
juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan bimbingan belajar. Sebagai pembimbing dalam proses pembelajaran, seorang guru diharapkan mampu untuk yang pertama, memberikan informasi yang diperlukan dalam setiap proses pembelajaran. Yang kedua, membantu setiap siswa dalam mengatasi setiap masalah pribadi yang dihadapinya. Yang ketiga, mengevaluasi hasil setiap langkah kegiatan yang telah dilakukannya. Yang keempat, memberikan setiap kesempatan yang memadai agar setiap murid dapat belajar sesuai dengan karakteristik pribadinya. Yang kelima, mengenal dan memahami setiap murid baik secara individual maupun secara kelompok. Kemudian, cara mengatasi masalah kesulitan belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, tempat duduk siswa. Anak yang mengalami kesulitan pendengaran dan penglihatan hendaknya mengambil posisi tempat duduk di bagian paling depan. Yang kedua, gangguan kesehatan. Anak yang mengalami gangguan kesehatan sebaiknya diistirahatkan di rumah dengan tetap memberikan bahan pelajaran dan bimbingan oleh orang tua dan keluarga lainnya. Yang ketiga, program remedial. Setiap siswa yang gagal mencapai tujuan pembelajaran akibat gangguan internal perlu ditolong dengan melakukan program remedial. Yang keempat, bantuan media dan alat peraga. Penggunaan peraga pelajaran dan media belajar kiranya cukup untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan menerima materi pelajaran. Misalnya, karena materi pelajaran yang bersifat abstrak, sehingga sulit untuk dipahami oleh siswa. Yang kelima, suasana belajar yang menyenangkan. Suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan akan membantu siswa mengalami hambatan dalam menerima materi pembelajaran. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil proyek kami, yaitu strategi guru dalam mengatasi murid yang bermasalah dalam belajar, yaitu dengan memberikan motivasi. Dengan memberikan motivasi, siswa akan diberikan kata-kata semangat dan juga nasihat-nasihat yang akan membantu dia dan juga yang akan memberikan dorongan kepada dia untuk berubah dan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Dan kami sebagai guru untuk mengatasi hal tersebut juga akan mengurangi emosi, marah, dan juga terlalu cuek dalam menangani masalah murid, dan lebih perhatian lagi agar proses pembelajaran tepat pada sasarannya dan proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Baik, terima kasih. Berikut ini saja hasil kesimpulan dari proyek kami. Kami ucapkan terima kasih.